Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 140121321 dari kelas MB 4506 dengan menyampaikan materi mengenai Ghusul Fikri sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Etika, Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Materi yang akan dibahas diantaranya ada pengertian, sejarah, tujuan, media, metode, dan cara menghindari Ghusul Fikri. Ghusul Fikri atau perang pemikiran merupakan ancaman dari musuh Islam yang tidak lagi menggunakan senjata, melainkan menggunakan pemikiran. Ghusul Fikri terdiri dari dua suku kata, yaitu ghazwah dan fik. Ghazwah berarti serangan, serbuan atau invasi, sedangkan fik berarti pemikiran. Menurut bahasa, Ghusul Fikri adalah serangan atau serbuan di dalam qital atau perang, atau Ghusul Fikri secara bahasa dapat diartikan sebagai invasi pemikiran. Sedangkan menurut istilah, Ghusul Fikri adalah penyerangan dengan berbagai cara terhadap pemikiran umat Islam guna mengubah apa yang ada di dalamnya sehingga tidak dapat lagi menyampaikan hal yang baik dan hal yang benar karena telah tercampur aduk dengan hal-hal yang tidak islami. Sejarah singkat dari Ghusul Fikri sudah ada setua umur manusia. Makhluk yang pertama kali melakukannya yaitu Iblis laknatullah yang berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, "Sesungguhnya Allah melarang kalian memakan buah ini supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat dan tidak dapat hidup abadi." Terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 20. Dalam perkataannya, Iblis tidak menyatakan bahwa Allah tidak melarang kalian, karena itu akan bertentangan dengan informasi yang telah diterima oleh Nabi Adam. Tetapi Iblis mengemas dan menyimpangkan makna perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginannya, karena Iblis tahu bahwa Nabi Adam tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Tujuan Ghusul Fikri diantaranya menghambat kemajuan umat Islam agar tetap menjadi pengekor barat, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah, memurtadkan umat Islam, merusak menghancurkan pemikiran umat Islam, dan melarutkan kepribadian umat Islam dengan menggoyahkan sikap hidup kaum muslimin sehingga enggan beramal ma'ruf nahi munkar. Media Ghusul Fikri ada banyak, tetapi contoh diantaranya ada 3, yaitu ada pendidikan, sejarah, dan media massa. Dalam pendidikan, Ghusul Fikri membuat porsi jam pendidikan agama di sekolah semakin sedikit, sehingga kurang baik dalam pembentukan fondasi agama dalam setiap siswa. Dalam sejarah, kebanyakan hanya menceritakan tokoh-tokoh umat non-Islam, sehingga membuat generasi Muslim menjadi minder terhadap sejarahnya sendiri. Dan media massa, baik dari aspek kehidupan maupun aspek isinya, tidak membawa manfaat yang baik untuk dikonsumsi untuk umat muslim. Metode Ghusul Fikri ini ada 4. Pertama ada tasydid, yaitu menimbulkan keraguan dan pendangkalan dalam jiwa kaum muslimin terhadap agamanya. Yang kedua ada tasyfih, yaitu pengaburan, upaya orang kafir untuk menghilangkan kebanggaan kaum muslimin terhadap Islam dengan cara menggambarkan Islam secara buruk. Yang ketiga ada tazwid, yaitu pelarutan, mencampur adukan antara pemikiran dan budaya Islam dengan pemikiran budaya jahiliyah. Dan yang terakhir ada tagrib, atau pembaratan atau juga disebut westernisasi, yaitu mendorong kaum muslimin untuk menyenangi dan menerima pemikiran dari budaya hidup barat. Nah, bagaimana sih cara menghindari Ghusul Fikri? Untuk menghindari Ghusul Fikri, dapat mempelajari sejarah Islam, memperkuat ilmu Islam, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ghusul Fikri sangat berbahaya bagi umat Islam karena dapat merusak akhlak, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan menghancurkan pemikiran umat Islam. Dengan mempelajari bab ini, kita dapat mempersiapkan diri agar tidak terjerumus dalam Ghusul Fikri. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.